Langit sore di bulan April tampak berpendar keemasan, menumpahkan warna hangat ke halaman rumah yang telah kutinggali lebih dari 20 tahun. Udara berembus pelan, membawa wangi melati dari taman kecil yang kutanam sendiri di sudut teras. Daun-daun bergerak pelan, seolah ikut menyapa hari yang berjalan perlahan, dan di balik jendela besar yang menghadap ke taman, aku berdiri, menatap rumah ini dengan hati yang penuh kenangan. Namaku Nita, usia 45 tahun. Rambutku telah mulai ditumbuhi helai-helai putih yang enggan kusembunyikan. Bagiku, uban itu bukan tanda kelemahan atau usia yang menua, melainkan jejak waktu yang telah kutempuh dengan kesetiaan dan pengorbanan. Aku bukan wanita luar biasa. Aku hanya seorang istri yang mengabdikan hidupnya untuk keluarga. Suamiku bernama Zaki, pria 60 tahun yang dulu kukenal sebagai lelaki sederhana, penuh semangat dan pantang menyerah. Ia bukan dilahirkan dari keluarga kaya, tetapi dia memiliki impian besar dan tekad baja. Bersamanya, aku menyusun hidup dari nol. Kami memulai semuanya dari rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, tempat aku harus bolak-balik ke sumur umum dan menyetrika baju orang demi uang tambahan. Tapi Zaki selalu punya keyakinan bahwa kerja keras tak pernah mengkhianati hasil. Dan kini, 25 tahun kemudian, rumah tempatku berdiri bukan lagi rumah kontrakan sempit. Ini adalah rumah besar bergaya semi klasik dengan pilar-pilar tinggi dan pekarangan luas. Di garasi, 2 mobil terparkir rapi, dan di ruang tamu yang luas, tergantung lukisan cat minyak yang dipesan dari galeri terkenal. Suamiku berhasil menjadi pengusaha sukses di bidang properti. Dia memiliki beberapa perumahan yang tersebar di kota-kota kecil dan kini menjelma menjadi nama yang cukup disegani dalam dunia bisnis. Namun, di balik semua pencapaian itu, aku tetap menjadi aku. Nita yang bangun lebih pagi dari siapapun di rumah ini, menyiapkan sarapan, memastikan halaman tetap bersih, dan menyiram tanaman di taman kecil kami. Kami memiliki 2 anak, namun keduanya kini tinggal di luar kota karena urusan pekerjaan dan keluarga masing-masing. Mereka sesekali pulang, namun sebagian besar waktu, rumah ini hanya berisi aku, suamiku Zaki, dan 1 orang lagi, yang kehadirannya baru terjadi 2 tahun terakhir. Namun cerita tentang dia belum akan kuceritakan sekarang. Hari ini, aku ingin mengingat siapa diriku, dan siapa Zaki sebelum semua menjadi rumit. Aku duduk di meja makan, menatap piring-piring yang telah kususun rapi. Nasi hangat mengepul di dalam penanak, semur ayam kesukaan Zaki terhidang di tengah meja, lengkap dengan lalapan dan sambal terasi yang kubuat sendiri dari cabai hasil kebun belakang. Zaki belum turun dari kamar. Belakangan ini, dia memang lebih sering beristirahat. Mungkin karena usia, mungkin karena kelelahan yang tak sempat disadarinya selama bertahun-tahun membangun kerajaan bisnisnya. Aku menyesap teh hangat perlahan, menatap lukisan di dinding ruang makan. Lukisan itu adalah hadiah ulang tahunku yang ke-40. Lukisan bunga matahari yang cerah, katanya, karena aku adalah mataharinya. Aku tersenyum kecil mengingat kalimat itu. Zaki memang bukan pria romantis, tapi sesekali, ia tahu bagaimana membuat hatiku hangat. Langkah kaki terdengar di tangga. Suara pelan, berat, tapi masih tegas. Aku menoleh, dan melihat Zaki menuruni tangga dengan setelan santai, kemeja longgar dan celana kain abu-abu. "Sudah siap makan?" tanyaku lembut, bangkit dari duduk. Dia mengangguk pelan, lalu duduk di kursi ujung meja. "Harum semurnya," katanya, menyendok nasi. "Kamu selalu tahu kapan aku butuh yang seperti ini." "Aku istrimu, Ki. Tentu aku tahu." Dia tertawa pelan, suaranya serak namun hangat. Ada kerutan di sekitar matanya, tanda betapa waktu telah menorehkan sejarah di wajahnya. Tapi bagiku, Zaki tetaplah pria yang sama seperti 25 tahun lalu. Teguh, penuh semangat, dan penuh cinta. Kami makan dalam diam yang nyaman. Di usiaku sekarang, aku belajar menghargai keheningan.
Tidak semua kebahagiaan harus diisi kata-kata. Kadang, cukup dengan duduk berdua, menikmati makanan rumahan, dan mendengarkan suara angin di luar sana. Aku ingin ke rumah tua minggu depan, ucap Zaki tiba-tiba. Aku menoleh. Rumah tua yang di kampung. Dia mengangguk. Sudah lama tidak ke sana. Terakhir kita ke sana waktu orang tuaku masih hidup. Ya. Aku mengangguk pelan, memutar ingatan. Rumah itu pasti sudah banyak berubah. Aku ingin memperbaikinya. Mungkin suatu saat kita bisa tinggal di sana untuk beberapa minggu, kalau aku benar-benar pensiun nanti. Aku tersenyum kecil. Akan kubawa bibit melati dari taman sini. Biar harum melati tetap ada, walau pindah tempat. Zaki menatapku beberapa detik. Ada sesuatu di matanya, kelembutan yang hanya bisa tumbuh dari cinta yang dijaga dalam waktu lama. Terima kasih, Nit. Aku hanya tersenyum. Tak perlu balasan panjang. Aku tahu apa maksudnya. Setelah makan malam, aku duduk di ruang tengah, menganyam keranjang dari tali pandan. Ini adalah kebiasaan lamaku, bukan untuk dijual, tapi untuk membuatku tetap sibuk. Di sampingku, ada rak kecil berisi buku resep dan catatan harian. Di atasnya, sebuah bingkai foto keluarga berdiri tegak. Di dalamnya, ada aku, Zaki, dan kedua anak kami, saat mereka masih remaja. Aku menghela napas. Waktu memang berlalu tanpa bisa dicegah. Tapi rasa di hati ini masih sama. Rasa menjadi seorang istri yang punya rumah untuk dijaga, cinta untuk diberikan, dan kenangan yang tak bisa dibeli. Rumah ini mungkin terlihat sunyi bagi sebagian orang. Tapi bagiku, rumah ini adalah saksi bisu dari setiap jatuh bangun yang pernah kami alami. Dindingnya menghafal tangisanku saat kesusahan. Lantainya menyimpan jejak langkah Zaki ketika ia pulang larut dengan peluh di wajah. Dan dapurnya, dapur itu, telah melihat ribuan masakan yang kubuat dengan cinta. Aku bukan wanita luar biasa. Aku hanya seorang istri yang bertahan, yang percaya bahwa cinta adalah tentang merawat, bukan hanya merasa. Dan sejauh ini, itu cukup. Malam pun datang perlahan. Bulan menggantung di langit, bulat dan terang. Aku menarik selimut hingga ke dada, lalu menoleh pada Zaki yang sudah lebih dulu terlelap di sampingku. Aku tidak tahu bagaimana masa depan nanti, tapi malam ini, segalanya terasa utuh, lengkap, damai. Dan untuk sementara waktu, aku ingin membiarkannya seperti ini. Pagi datang dengan suara kokok ayam dari kejauhan. Burung-burung pipit mulai hinggap di ranting pohon rambutan, sementara sinar matahari perlahan menembus sela-sela tirai kamar. Aku bangun lebih dulu seperti biasa, menyibak selimut perlahan agar tidak membangunkan Zaki. Langkah kakiku menyusuri lantai marmer dingin yang sudah mulai akrab dengan derit usia. Aku membuka jendela, membiarkan angin segar masuk ke dalam kamar. Udara pagi di kawasan ini masih bersih, belum terlalu tercemar walau kami tinggal di kawasan urban yang cukup ramai. Bau embun dan tanah basah menyapa hidungku. Aku menghirup dalam-dalam. Seperti biasa, damai itu masih tinggal di pagi hari. Di dapur, aku mulai menyiapkan sarapan. Tidak banyak yang kusajikan pagi ini. Bubur ayam hangat, telur rebus, dan irisan timun. Zaki biasanya tidak makan berat saat pagi. Ia lebih suka sarapan ringan sambil minum teh tawar hangat. Aku juga begitu. Usia memang mengubah banyak hal, termasuk selera makan. Sekitar pukul 8 pagi, terdengar suara langkah kaki di lantai atas. Aku mendongak, memandang ke arah tangga. Seorang perempuan muda menuruni anak tangga perlahan. Rambutnya panjang dan tergerai, mengenakan daster putih bersih. Wajahnya terlihat segar meski masih tampak bekas kantuk di pelupuk matanya. Dia Desi, istri muda Zaki. Ya, dia bukan orang asing di rumah ini. Sudah hampir 2 tahun ia tinggal di sini bersama kami.
Bukan keputusan yang mudah saat awal dulu, tentu saja. Tapi hidup kadang tak selalu berjalan sesuai rencana. Dan aku, dalam usia yang tak lagi muda, memilih untuk menerima dengan cara yang paling tenang. Desi awalnya datang hanya untuk membantu pekerjaan rumah. Seorang keponakan jauh dari teman bisnis Zaki yang katanya sedang butuh tempat tinggal karena situasi keluarga yang rumit. Waktu itu aku tak banyak bertanya. Aku hanya percaya saja pada kata-kata Zaki, seperti yang selalu kulakukan selama ini. "Selamat pagi, Bu," sapa Desi dengan senyum kecil. "Selamat pagi, Desi. Sudah cukup tidur?" Dia mengangguk pelan. "Cukup, Bu. Maaf belum bantu-bantu. Saya baru bangun." "Tak apa. Sarapan dulu, buburnya masih hangat." Ia duduk di kursi meja makan, mengambil mangkuk sendiri dan mulai menyendokkan bubur ke dalamnya. Tangannya lincah, tapi tetap santun. Gerak-geriknya halus, dan aku tahu, Desi bukan perempuan yang biasa hidup di lingkungan keras. Dari tutur katanya, caranya membawa diri, semuanya terlihat terdidik. Sebenarnya, Desi tidak banyak bicara jika tidak ditanya. Dia bukan tipe perempuan cerewet. Di hadapanku, ia selalu menjaga jarak yang sopan. Ada kehati-hatian yang terasa dalam caranya berbicara padaku, mungkin karena status kami yang tak lazim. Aku tidak membencinya, tidak seperti yang orang kira. Aku juga tidak pernah mengusirnya, tidak juga memperlakukannya buruk. Aku hanya mencoba menjalani hidup ini dengan caraku sendiri, diam, menerima, dan tetap menjadi diriku yang dulu. Zaki turun dari kamar sekitar pukul 8:15. Dia terlihat lebih segar dari kemarin, mengenakan kemeja lengan pendek dan celana katun santai. Begitu duduk di meja makan, matanya langsung tertuju ke arah Desi, lalu ke arahku. "Pagi ini enak banget aromanya," katanya sambil menyendok bubur. "Dua-duanya bikin bubur ya?" Aku tersenyum kecil. "Aku yang bikin, Desi yang ngiris-irisin telur dan timun." Zaki mengangguk pelan. "Timunnya rapi banget, Des. Kayak di restoran." Desi tertawa pelan. "Saya dulu pernah kerja di kafe, Pak. Jadi udah biasa motong-motong buat plating." "Oh, iya ya, aku lupa kamu pernah cerita itu." Percakapan mereka ringan. Tidak ada yang salah, tidak ada yang berlebihan. Semua terasa biasa. Tapi jujur, kadang ada detik-detik di mana aku merasa seperti sedang melihat film dari layar luar. Aku ada di situ, tapi seperti bukan bagian dari adegan. Tapi mungkin memang begitulah hidup. Tak selalu kita ada di pusat cerita. Kadang kita hanya pemeran pendukung yang tugasnya memastikan semuanya tetap berjalan. Siang hari, aku menyibukkan diri di kebun belakang. Ada beberapa batang tomat yang sudah mulai berbuah. Aku mencabut rumput liar di sela-selanya, sambil kadang mencium aroma tanah yang khas. Tanah itu memberiku ketenangan. Disinilah aku merasa paling jujur menjadi diriku sendiri. Desi sesekali ikut ke kebun, tapi lebih sering dia di dalam rumah, entah membaca buku, mengurus media sosial, atau membantu membereskan rumah. Aku tidak pernah memintanya berbuat banyak. Aku juga tidak pernah menuntut dia jadi seperti aku. Yang kupelajari dari hidup ini adalah, tidak semua hal bisa dibentuk dengan paksa. Ada yang harus dibiarkan mengalir. Seperti air yang mencari jalannya sendiri. Tapi bukan berarti aku tidak memperhatikan. Aku hanya memilih diam. Dan diam bukan berarti tidak tahu. Malamnya, setelah semuanya tenang dan Zaki sudah tidur, aku duduk sendirian di ruang tamu, menyalakan lampu kecil di sudut ruangan. Ada secangkir teh hangat di tanganku, dan suara detak jam dinding menjadi satu-satunya irama malam ini. Kutatap bayanganku di cermin tua yang menggantung di dinding. Perempuan di sana tampak berbeda dari 25 tahun lalu. Tapi matanya masih sama. Mata yang menyimpan banyak hal tapi enggan membicarakannya.
Aku tak tahu berapa lama lagi rumah ini akan tetap seperti ini. Tapi malam ini, semuanya masih baik-baik saja. Dan itu cukup. Setidaknya untuk sekarang. Hari-hari berlalu tanpa kejutan. Pagi datang dan pergi, dan waktu seperti bergulir dengan lembutnya. Rutinitas kami tetap sama. Sarapan bertiga di meja makan, Zaki berangkat ke kantor, Desi membantu beberes rumah, dan aku, seperti biasa, menjaga rumah tetap bernapas dengan hangat. Namun, entah sejak kapan, aku mulai menyadari, ada hal-hal kecil yang tak lagi terasa sama. Bukan sesuatu yang bisa langsung kujadikan alasan. Bukan pula sesuatu yang mudah dijelaskan. Tapi setiap perempuan yang telah lama menikah dan hidup berdampingan dengan suami, pasti tahu bahwa naluri seorang istri seringkali lebih peka dari mata. Pagi itu, aku menemukan gelas kopi Zaki yang masih penuh di atas meja kerjanya. Biasanya, dia selalu menghabiskan kopinya sebelum berangkat. Apalagi kopi buatan tanganku, yang katanya punya takaran pahit dan manis yang pas untuknya. Kupandangi gelas itu lama, lalu kusentuh. Masih hangat. Berarti dia baru saja meninggalkannya. Tapi yang membuatku diam lebih lama adalah secarik kertas kecil yang terlipat rapi di bawahnya. Kertas memo dari meja kerja, tertulis dengan pulpen tinta biru. Jangan lupa bilang ke Bunita kalau kamu rapat di luar kota. Tanganku refleks gemetar. Tapi bukan karena kata-katanya. Lebih karena tulisan tangannya. Itu bukan tulisan tangan Zaki. Aku mengenal tulisan tangan suamiku bahkan jika aku menutup mata. Garis lengkungnya, tekanan pena di awal huruf, bahkan kebiasaannya menulis huruf K yang sedikit miring ke kanan. Tulisan di memo itu jauh berbeda, terlihat lebih bulat, lebih halus, dan seperti tulisan perempuan. Aku tidak ingin buru-buru mengambil kesimpulan. Kupikir mungkin ini memo lama. Mungkin Zaki sedang tergesa menyalin pesan dari seseorang. Tapi kenapa mesti ditaruh di bawah gelas kopi? Aku melipat kembali kertas itu dan meletakkannya di laci meja, lalu menghela napas panjang. Mungkin hanya pikiranku yang terlalu peka. Mungkin aku terlalu terbiasa hidup tenang hingga sedikit getaran membuatku curiga. Tapi begitulah hati perempuan. Kadang, dia lebih dulu tahu sebelum akal sempat menjelaskannya. Desi tampak lebih sibuk akhir-akhir ini. Entah karena mulai kulibatkan lebih banyak di pekerjaan rumah, atau karena dia memang punya kesibukan yang tak ku ketahui. Beberapa kali dia terlihat berbicara lewat telepon di kamar tamu yang kini jadi kamarnya. Tapi ketika aku lewat, suaranya langsung mengecil, bahkan kadang terputus. Aku tak pernah menguping. Tapi telingaku tetap bekerja, walau tubuhku seolah tak ingin tahu. Hari itu, saat aku sedang menyapu halaman belakang, ku dengar suara Desi di lantai atas. Jelas, terdengar dari balkon kecil yang menghadap ke kebun. Ia bicara lewat ponsel dengan nada suara yang setengah berbisik tapi masih terdengar jelas. Aku gak bisa terlalu buru-buru, dia masih baik banget sama aku. Lalu ada jeda. Mungkin lawan bicaranya menjawab panjang. Desi tertawa kecil. Ya, sabar dulu dong. Aku juga gak bisa langsung gerak. Dia masih selalu di rumah. Aku berhenti menyapu. Setengah napas tercekat. Aku bilang juga apa? Semua harus pelan-pelan. Nanti kalau waktunya pas, aku kasih kabar. Tapi jangan sampai ketahuan. Dia masih awas banget matanya. Sapu di tanganku gemetar. Tapi aku tetap tidak bergerak. Tidak ingin mengeluarkan suara sedikit pun. Desi mengakhiri panggilannya tak lama kemudian. Aku cepat-cepat masuk ke dapur. Seolah tadi tidak pernah mendengar apapun. Dalam hati, aku mencoba menenangkan diriku sendiri. Mungkin dia bicara tentang seseorang lain. Mungkin tentang temannya. Atau keluarganya? Mungkin. Tapi kata-kata, dia masih baik banget sama aku. Dan, kalau waktunya pas, aku kasih kabar, terus menggema di kepalaku.
mengganggu seperti nyamuk kecil yang tak terlihat tapi terdengar jelas di telinga. Beberapa hari setelah itu, Zaki mulai lebih sering pulang terlambat. Alasan-alasannya masih masuk akal. Rapat dadakan, klien mendadak datang, urusan proyek. Aku tidak pernah bertanya lebih jauh. Aku bukan istri yang suka menginterogasi. Tapi hati ini semakin hari semakin gelisah. Di suatu sore, aku iseng membuka lemari penyimpanan lama di gudang belakang. Aku sedang mencari setrika cadangan yang dulu pernah rusak. Tapi yang kutemukan malah tumpukan berkas dan buku-buku lama. Dan di antara berkas-berkas itu, ada sebuah map hitam dengan logo notaris di sampulnya. Aku membukanya perlahan. Surat warisan. Nama Zaki tertera di bagian awal, dan aku sebagai penerima hak utama. Tapi yang membuat mataku terpaku lama adalah halaman terakhir, yang berisi revisi dan catatan perubahan tanggal 2 bulan lalu. Ada satu nama tambahan di sana, Desi Maharani. Sebagai penerima cadangan, apabila penerima utama tidak dapat menjalankan haknya. Tanganku lemas. Aku terduduk di lantai gudang yang dingin. Suara detak jam di ruang depan seperti bergema sampai ke dalam dadaku. Bukan karena nama Desi tertulis di sana. Tapi karena aku tidak pernah tahu soal ini sebelumnya. Tidak pernah diberitahu, tidak pernah diajak bicara. Zaki, suamiku yang paling kutahu tak akan pernah membuat keputusan besar tanpa memberitahuku, kini menyimpan ini dalam diam. Air mataku menetes satu, lalu dua. Aku tidak tahu, apakah aku menangis karena kecewa, atau karena hati kecilku akhirnya benar-benar mengerti, sesuatu sedang berubah. Perlahan, tapi pasti. Malam itu, aku tidur lebih cepat. Tapi mataku tidak benar-benar tertutup. Di dalam kamar yang sunyi, hanya suara kipas angin yang berputar lambat, dan detak jantungku yang terasa makin kencang. Aku tahu belum saatnya berbicara. Aku belum punya cukup alasan untuk bertanya, belum punya dasar untuk menuntut. Tapi aku tahu satu hal dengan pasti, sejak malam itu, aku tidak akan lagi menutup mata. Aku akan membuka telinga lebih lebar, mata lebih awas, dan hati lebih kuat dari sebelumnya. Karena jika memang badai itu datang, aku tak ingin lagi hanya berdiri sebagai saksi. Aku ingin berdiri sebagai perempuan yang tahu dan siap. Pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Matahari tampak malu-malu menembus tirai jendela, seolah enggan menyinari rumah kami yang mulai terasa berbeda, walau wujudnya masih sama. Zaki sarapan seperti biasa. Kemeja biru muda yang sering kupilihkan, hari ini ia kenakan sendiri. Aku tak sempat menyiapkannya karena bangun sedikit lebih siang. Tapi dia tetap tersenyum, seperti tak ada yang berubah. Desi pun ikut duduk di meja makan, mengenakan blus putih bersih yang pas di tubuhnya. Wajahnya polos, tak berdandan mencolok, tapi entah kenapa, pagi ini senyumannya terasa terlalu lebar, terlalu sempurna. Aku masakin omelet sayur, Bu. Tadi iseng-iseng aja nyoba resep dari YouTube, katanya ringan. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, Des. Aku coba, ya. Zaki mencicipi satu potong, lalu memuji. Enak juga. Kamu mulai jago masak, ya. Desi tertawa kecil. Belajar pelan-pelan, Pak, biar bisa bantu-bantu Bunita. Kata-kata itu mengalir lembut, manis seperti madu. Tapi entah kenapa, ada rasa pahit yang tertinggal di ujung lidahku. Aku hanya mengangguk lagi, lalu melanjutkan sarapan dalam diam. Tak banyak bicara pagi itu. Tapi justru dalam diam itulah aku mulai menyadari, Zaki tampak lebih sering melempar pandang ke arah Desi. Mungkin bukan sengaja, mungkin hanya selintas, tapi tetap terasa. Siangnya, Desi pamit untuk pergi sebentar ke minimarket. Katanya ingin beli sabun cuci tangan dan beberapa perlengkapan wanita. Aku tak curiga, tentu saja. Tapi saat ia pergi,
Aku sempat duduk di teras dan tanpa sengaja melihat dari jendela kamar atas. Desi tak langsung pergi ke minimarket. Ia duduk cukup lama di kursi kemudi, menatap ponsel, lalu tersenyum kecil. Wajahnya tampak berbeda, seperti sedang mempersiapkan sesuatu. Mobil akhirnya bergerak. Tapi aku tidak bisa menahan rasa penasaran. Bukan karena ingin menguntit, tapi rasa hati ini tak bisa diam. Aku mengambil kunci cadangan mobil dan menyusul dari jarak jauh. Bukan untuk menangkap, tapi untuk tahu. Untuk memastikan aku tak sedang dibodohi oleh perasaan sendiri. Desi tak berhenti di minimarket terdekat. Ia justru terus menyusuri jalan menuju arah luar kompleks. Mobilnya masuk ke salah satu area kafe di pinggir kota. Tempat yang jarang kami kunjungi, jauh dari lingkungan biasa. Ia turun, mengenakan masker tipis, lalu berjalan masuk. 5 menit kemudian, seorang pria berbadan kurus dengan jaket kulit hitam datang menghampirinya. Mereka duduk berseberangan, lalu mulai berbincang dengan gerak tangan yang cukup aktif. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Tapi gerak tubuhnya tak berbohong. Desi tampak begitu akrab dengan pria itu. Sesekali mencondongkan badan, sesekali mengangguk dan tertawa kecil. Setengah jam berlalu sebelum akhirnya mereka berpisah. Desi keluar lebih dulu, menatap ke kanan dan kiri sebelum masuk kembali ke mobil. Aku menunggu sampai ia benar-benar pergi sebelum berbalik arah. Ada rasa sesak di dada, tapi aku menahan semuanya. Tidak satu tetes air mata pun keluar. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku sedang belajar untuk tak lemah. Aku butuh melihat semua ini dengan mata terbuka, agar kelak aku tidak menyesal. Sore hari, Desi kembali dengan wajah seperti biasa. Ia menyerahkan kantong belanjaan padaku, bahkan sempat membawakan sekotak kue bolu. Tadi lihat kue ini lucu, Bu. Buat temen minum teh sore. Aku menerima dengan senyum kecil. Terima kasih. Bu capek enggak? Mau aku bantu bersihin kamar? Enggak, Des. Hari ini biar aku aja. Kamu istirahat, ya. Ia mengangguk patuh, lalu masuk ke kamarnya. Tapi sebelum menutup pintu, sempat kudengar ia bersenandung pelan. Lagu yang entah kenapa membuat bulu kuduku merinding. Malam harinya, Zaki pulang lebih awal. Katanya ada perubahan jadwal, dan ia ingin makan malam di rumah. Kami makan bertiga lagi. Obrolannya ringan, soal pekerjaan, berita politik yang hangat, dan sesekali lelucon kecil dari Zaki yang biasanya selalu membuat suasana hidup. Namun malam itu, semua tawanya terasa hampa. Suara tawa Zaki seperti gema di lorong kosong, nyaring, tapi tak menyentuh. Setelah makan, ia duduk di ruang kerja. Katanya ada laporan yang harus ia baca. Aku masuk ke kamar dan mulai merapikan pakaian. Saat berjalan melewati kamar Desi, pintunya sedikit terbuka. Aku melihat pantulan cahaya ponsel dari cermin di meja riasnya. Ia sedang merekam video pendek. Posisi kamera mengarah ke wajahnya, dan dari ekspresinya, sepertinya dia sedang berbicara dengan seseorang, atau merekam untuk seseorang. Kalimat terakhir sebelum video itu berhenti membuat jantungku kembali berdebar kencang. Tunggu aja, bentar lagi selesai semua ini. Kalimat pendek, tapi cukup untuk membuat kepalaku penuh tanya. Jam 10 malam, aku masih duduk di ruang tengah, membaca buku resep yang lama tak kusentuh. Tapi tak ada satupun resep yang benar-benar kubaca. Mataku hanya sekadar melihat huruf, tapi pikiranku melayang ke arah yang jauh. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apa benar naluriku tak salah? Kupandangi sekeliling rumah yang sudah bertahun-tahun menjadi saksi hidupku bersama Zaki. Rumah ini dibangun dengan cinta, dengan perjuangan. Bukan rumah mewah, tapi cukup untuk menjadi tempat berteduh dan berbagi tawa. Lalu sekarang, rumah ini mulai terasa asing.
Seperti ada orang luar yang pelan-pelan masuk ke dalam dan mengatur ulang semuanya tanpa izin. Tapi aku tidak akan berprasangka. Tidak akan membuat kesimpulan sebelum aku tahu semuanya dengan jelas. Aku hanya akan mengamati. Dan jika tiba saatnya, aku akan memilih untuk bertindak dengan kepala dingin, bukan dengan amarah. Karena jika kebenaran memang harus terungkap, biarlah aku yang membukanya, dengan cara yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Pagi itu aku terbangun lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin, langit pun belum benar-benar terang. Di luar, burung-burung belum bernyanyi. Tapi mataku sudah terbuka, seolah tubuh ini tahu bahwa hari ini akan terasa berbeda. Aku turun ke dapur. Tak biasanya aku membuat sarapan sendirian. Biasanya Desi lebih dulu turun dan menawarkan bantuan. Tapi kali ini rumah begitu hening, hingga suara panci dan pisau beradu terdengar jelas seperti dentingan di dalam kepalaku sendiri. Kupotong beberapa sayur untuk sup, kupanaskan air, dan menyiapkan teh. Tanganku bergerak otomatis, namun pikiranku melayang. Suara langkah kaki Desi akhirnya terdengar pelan. Ia masuk ke dapur sambil mengucek mata. "Bu, bangun sepagi ini?" sapanya lembut. Aku tersenyum kecil. "Iya, tiba-tiba susah tidur lagi tadi." Ia berdiri di sebelahku, mengambil piring-piring dari rak atas. "Aku bantu ya, Bu. Kamu nggak capek?" Desi menggeleng. "Enggak kok. Malah aku senang bisa bantu-bantu." Dan seperti biasa, senyuman itu lagi. Senyum yang rapi, manis, dan hangat. Tapi entah kenapa, hari ini senyum itu terasa terlalu tepat, terlalu sempurna. Hari itu Zaki berangkat ke kantor lebih pagi. Aku mengantar sampai pintu, lalu kembali ke ruang makan. Desi sedang mengelap meja. Gerakannya tenang, bahkan terlalu tenang. Setelah selesai, ia berpamitan untuk pergi sebentar. Katanya ingin ke salon untuk potong rambut. Aku mengangguk pelan, dan memberinya uang sedikit sebagai tambahan. Ia menolak halus, tapi akhirnya menerimanya juga. Saat ia keluar rumah, aku hanya bisa memandanginya dari jendela. Langkahnya ringan, tas kecil menggantung di lengan, dan senyum tak pernah lepas dari bibirnya. Ada bagian dari diriku yang ingin mempercayainya. Benar-benar percaya bahwa dia hanya perempuan muda yang ingin diterima. Tapi di sisi lain, naluriku sebagai seorang perempuan, dan sebagai istri, berbisik bahwa tidak semua yang manis itu tanpa niat. Sepulang dari salon, Desi tampak lebih segar. Rambutnya dipotong sebahu, memberi kesan lebih dewasa namun tetap lembut. Ia tampak senang, bahkan sempat memutar tubuh kecilnya di hadapanku. "Bagus enggak, Bu?" Aku mengangguk. "Cocok. Kamu tambah segar sekarang." Desi tertawa kecil. "Ah, Bu selalu baik." Aku tersenyum. Tapi dalam hati, aku mencatat semuanya. Bahkan perubahan kecil sekalipun. Beberapa hari setelahnya, aku mulai merasa ada pola. Sesuatu yang tak langsung terlihat, tapi mulai terasa. Zaki sering pulang larut malam, lebih sering dari biasanya. Alasannya masih sama, pekerjaan menumpuk. Tapi ketika kutanya detail pekerjaannya, jawabannya tak setepat biasanya. Seperti sedang mencari-cari kalimat yang pas, namun tak sungguh tahu apa yang ingin dikatakan. Desi pun mulai lebih sering berada di ruang kerja. Katanya bantu membereskan arsip Zaki. Awalnya aku tak curiga. Tapi suatu kali, saat ia sedang di dalam dan tak sadar aku berdiri di ambang pintu, kudengar ia sedang berbicara di telepon dengan suara pelan. "Udah kok, tinggal nunggu momen aja. Sabar ya." Kalimat itu meluncur ringan. Ia tak tahu bahwa aku mendengarnya. Aku tak bertanya, tak langsung menuduh. Tapi sekali lagi, aku mencatat. Suatu malam, aku memberanikan diri membuka laci ruang kerja yang biasa dipakai Zaki dan Desi bersama.
Laci itu biasanya tak terkunci, dan aku pun pernah mengaksesnya saat membantu Zaki beberapa tahun lalu. Tapi malam itu, lacinya terkunci rapat. Aku mencoba mengabaikan rasa penasaran. Tapi bayangan akan pembicaraan pelan Desi, tatapan mata Zaki yang mulai menghindar, dan senyum-senyum kecil yang makin sering terlihat, semuanya menyatu menjadi pertanyaan besar di dalam dada. Apa yang sebenarnya sedang disembunyikan dariku? Akhir pekan itu, kami makan malam bersama seperti biasa. Menu yang kubuat sederhana, ikan goreng, sayur bening, dan sambal terasi. Desi tampak lebih ceria dari biasanya. Ia bercerita tentang teman-teman lamanya, tentang kisah-kisah semasa kuliah yang menurutku baru pertama kali ia bagikan. Bahkan Zaki ikut tertawa beberapa kali. Tapi aku memperhatikan hal lain. Cara Zaki melihat Desi, caranya tertawa lebih lama dari seharusnya, dan caranya diam ketika aku menatapnya. Desi lalu pamit lebih dulu ke kamar. Katanya ingin tidur karena kepala sedikit pusing. Setelah ia naik ke atas, aku dan Zaki masih duduk di meja makan. Aku menatapnya. Kamu kelihatan capek, Ki. Zaki mengangguk pelan. Iya, banyak pikiran. Kalau butuh cerita, kamu tahu aku selalu di sini, kan? Zaki menatapku sejenak, lalu mengangguk lagi. Tapi ia tak bicara sepatah kata pun. Ada sesuatu yang ingin dikatakannya. Aku tahu itu. Tapi ia menahannya. Dan justru dari situ aku tahu, apapun yang sedang terjadi, Zaki belum siap membaginya denganku. Tapi aku siap. Aku sudah lama siap, bahkan sebelum mereka menyadarinya. Malam itu aku duduk sendiri di kamar, menatap langit dari jendela yang terbuka separuh. Udara malam masuk pelan-pelan, membawa aroma tanah basah karena gerimis yang turun sebentar tadi. Aku menarik napas panjang. Aku bukan perempuan muda lagi. Usia dan waktu telah memberiku sesuatu yang lebih berharga dari kecantikan atau pujian, yaitu ketenangan. Tapi ketenangan ini bukan berarti diam. Aku akan menunggu. Akan kutunggu sampai semua topeng itu jatuh dengan sendirinya. Sampai semua kepalsuan tak bisa lagi ditutupi. Karena pada akhirnya, kebenaran tidak pernah bisa dikubur selamanya. Pagi itu langit mendung. Matahari seolah enggan menampakkan dirinya. Angin berhembus pelan membawa aroma lembab dari pohon-pohon di halaman. Aku duduk di kursi rotan depan rumah, memeluk cangkir teh hangat yang aromanya menenangkan. Sudah beberapa hari terakhir aku merasa tubuh ini mudah lelah. Tapi bukan karena usia, melainkan karena beban pikiran yang tak kunjung pergi. Meski tak ada yang berubah secara mencolok, hatiku terus bicara. Ada sesuatu yang salah, dan rasa itu semakin menebal. Dari dalam rumah, suara sendok beradu dengan piring terdengar. Desi sudah bangun dan sedang membereskan dapur. Aku hanya menghela napas dan menatap ke kejauhan. Tak lama, dia muncul dari balik pintu. Bu, sarapannya udah siap. Aku bikin bubur ayam, semoga suka. Aku tersenyum tipis. Wah, tumben. Kamu bangun lebih pagi dari biasanya. Desi tertawa kecil. Enggak tahu kenapa, tadi kebangun lebih cepat. Iseng aja ke dapur. Aku menatapnya sejenak. Ada yang berbeda dari caranya berbicara hari ini. Bukan suaranya, tapi gesturnya. Terlalu ringan, terlalu manis. Seperti orang yang ingin menyenangkan, tapi menyembunyikan sesuatu di balik senyuman. Kami sarapan bersama. Zaki belum bangun. Katanya tadi malam lembur sampai hampir subuh. Tapi saat kulihat ke dalam kamar, posisi tempat tidur nyaris tak berubah. Sprei masih rapi, bantal tetap pada letaknya. Seolah tidak ada yang pernah berbaring di sana. Aku menahan komentar. Tak ingin membuat asumsi yang melampaui bukti. Siang hari, aku menyibukkan diri di kebun belakang. Menyiram tanaman, memangkas daun-daun yang mengering. Sambil jongkok, tanganku sibuk tapi pikiranku melayang-layang.
Aku teringat pesan dari almarhumah ibuku dulu. Katanya, perempuan yang tenang bukan berarti bodoh. Kadang diam itu cara terbaik untuk tahu siapa yang benar-benar jujur. Dan sekarang aku mengerti maksudnya. Diamku bukan karena pasrah, tapi karena aku tahu, setiap hal ada waktunya. Saat sedang membereskan pot tanaman, aku melihat sesuatu yang aneh. Di sudut halaman, tepat di dekat tempat sampah, ada bekas pembakaran kecil. Tanahnya masih menghitam. Beberapa sisa kertas setengah terbakar menyembul dari tumpukan. Aku mendekat dan perlahan menarik salah satu kertas yang belum habis terbakar. Di sudutnya masih terbaca tulisan tangan, terlihat seperti angka dan nama. Tapi sisa lainnya sudah gosong, tak bisa dibaca utuh. Ada yang sengaja membakarnya. Tapi kenapa di halaman belakang, bukan di tempat sampah dalam rumah? Aku menyimpan sobekan kertas itu ke saku tanpa berkata apa-apa. Sore harinya, Desi keluar rumah mengenakan baju yang lebih rapi dari biasanya. Aku yang sedang menyapu halaman sempat bertanya, "Mau kemana, Des?" Desi tampak sedikit terkejut, tapi cepat menutupi. "Ke apotek, Bu. Mau beli vitamin." Aku mengangguk, pura-pura percaya. "Mau aku temani?" "Wah, enggak usah, Bu. Aku cepat kok." Ia segera berlalu, langkahnya tergesa. Aku berdiri menatap kepergiannya. Dalam diam, ada banyak sekali yang kurasakan. Dan salah satunya adalah, ia sedang menyembunyikan sesuatu. Tak lama setelah Desi pergi, aku naik ke lantai 2. Sudah sejak lama aku tak pernah masuk ke kamar tamu yang kini jadi kamar Desi. Tapi pintunya tak terkunci, dan entah kenapa langkahku terasa ringan untuk masuk. Kamar itu rapi, sangat rapi. Bahkan tak ada sedikit pun debu di meja atau lantai. Tapi justru dari kerapihan itulah aku merasa aneh. Ada jejak parfum berbeda di udara, bukan aroma yang biasa dipakai Desi sehari-hari. Aku membuka laci meja. Hanya ada beberapa alat tulis dan buku catatan kecil. Kubuka halaman pertama, dan di sana tertulis daftar belanja yang sangat terperinci. Dari harga sembako, sabun, hingga beberapa barang elektronik rumah tangga. Terlalu rinci, terlalu teratur untuk ukuran istri muda yang katanya hanya ingin belajar mengurus rumah. Aku memejamkan mata sejenak. Hati ini sesak, bukan karena marah, tapi karena kekecewaan yang mulai tumbuh. Malam harinya, Zaki pulang lebih awal dari biasanya. Ia tampak lelah tapi berusaha tersenyum saat melihatku. "Kamu belum tidur?" Aku menggeleng. "Lagi nunggu kamu. Tadi Desi keluar, katanya beli vitamin. Tapi pulangnya hampir maghrib." Zaki menatapku sejenak, lalu duduk di sebelahku. Dia memang pamit ke apotek. "Naik ojek atau jalan kaki?" "Jalan kaki, kayaknya." Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tanya tukang ojek depan kompleks. Katanya tadi sore dia lihat Desi naik ojek ke arah luar, bukan ke apotek. Zaki menoleh cepat. "Kamu nyuruh orang ngikutin dia?" Aku menatapnya dengan tenang. "Enggak, aku cuma ngobrol biasa waktu lewat warung tadi. Dan mereka yang cerita." Zaki menghela napas, lalu menunduk. "Kamu mulai curiga sama dia?" Aku tak langsung menjawab. Hanya berkata pelan, "Aku cuma gak suka dibohongi." Zaki diam. Mungkin hatinya juga tahu bahwa aku bukan wanita yang bisa terus-menerus dipermainkan perasaannya. Beberapa hari berikutnya, aku lebih banyak mengamati daripada bicara. Rumah ini tetap berjalan seperti biasa, tapi aku tahu waktu sedang menyiapkan sesuatu. Dan saat waktu itu tiba, aku akan siap. Karena hati perempuan, sekuat apapun coba dibohongi, selalu tahu kapan harus percaya, dan kapan harus bertindak. Beberapa hari setelah kejadian di halaman belakang itu, suasana rumah mulai berubah. Bukan secara nyata,
tapi lebih kepada rasa. Seperti ada yang mengendap, mengintai, dan menunggu waktu untuk menyeruak. Zaki semakin jarang mengobrol denganku. Alasannya sibuk, tapi aku tahu, ada yang ia simpan. Ia mulai gelisah saat kutatap lebih lama, mulai gugup jika aku bertanya soal Desi. Sementara Desi sendiri, semakin lihai menyusun perannya. Ia tersenyum manis, melontarkan perhatian, bahkan mulai bertingkah seperti menantu yang paling peduli. Tapi aku tahu, semakin seseorang mencoba terlihat sempurna, semakin besar kemungkinan dia menyembunyikan sesuatu. Hari itu, aku pergi ke pasar seperti biasa. Namun, sebelum pulang, aku mampir ke warung Bu Warti, tetanggaku yang terkenal senang berbagi cerita. Baru saja aku duduk, Bu Warti langsung berbisik pelan. "Nit, kamu tahu nggak? Kemarin Desi ke kantor notaris." Aku terdiam. "Sendirian?" Katanya sih ditemani saudara jauhnya. Tapi yang aku heran, dia bawa map tebal, dan sempat nanya soal surat kuasa. Hatiku mencelos. Surat kuasa? Aku menenangkan diri. Dia bilang mau urus apa? Ngakunya mau bantu Zaki ngurus asuransi atau apa gitu. Tapi pas aku tanya kantor mana, dia cuma senyum dan bilang, nanti juga tahu sendiri. Aku pulang dengan dada berat. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Dan sekarang, aku mulai mencium aroma hangus dari hubungan ini. Malamnya, aku diam-diam membuka laci meja kerja Zaki di ruang tamu. Biasanya tak kukutak-atik, tapi malam itu aku punya alasan. Di antara tumpukan berkas biasa, aku menemukan dokumen fotokopi berjudul Surat Kuasa Warisan dan Pengelolaan Aset. Mataku membelalak. Di sana tertulis jelas, pemberi kuasa, Zaki Hidayat. Penerima kuasa, Desi Arlina Putri. Tanganku bergetar saat membaca rincian pasalnya. Salah satunya menyebutkan bahwa Desi akan menjadi perwakilan sah dalam pengambilan keputusan atas aset dan properti jika Zaki berhalangan tetap atau mengalami gangguan kesehatan serius. Tak ada tanda tanganku di sana. Tak ada keterlibatanku sama sekali. Seolah aku, istri yang pertama dan sah secara hukum, sudah dianggap tak ada. Pagi berikutnya, aku menyiapkan sarapan seperti biasa, namun tanpa ekspresi. Desi muncul dengan baju rumah warna pastel, wajahnya cerah. "Bu, hari ini aku mau keluar sebentar ya. Ada urusan sebentar sama temen kuliah dulu." Aku menoleh, menatap langsung ke matanya. "Kantor notaris bukan, Des?" Wajahnya langsung berubah. Senyumnya kaku. "Loh, Bu, kok tanya gitu?" "Aku cuma penasaran. Karena aku tahu kamu kesana kemarin. Dan aku juga tahu kamu bawa surat kuasa dari Zaki." Ia terdiam. Matanya berkedip cepat. Terkejut. "Aku cuma bantu Zaki, Bu. Lagian, ini soal pekerjaan, gak ada niat macam-macam." Aku tersenyum tipis. Tapi senyumku bukan senyum biasa. Lebih seperti angin tenang sebelum badai. Kalau memang cuma membantu, kenapa harus diam-diam? Desi tak menjawab. Ia hanya menunduk. Tapi aku tahu, dalam benaknya, 1000 alasan sedang berputar mencari celah pembenaran. Aku berdiri. Aku cuma mau bilang satu hal. Des, jangan pernah menganggap diamku sebagai tanda aku bodoh. Karena satu-satunya alasan aku diam adalah karena aku sedang melihat siapa yang sedang bermain api. Malam itu aku tak bisa tidur. Kupandangi langit dari jendela kamar. Bintang-bintang tampak seperti mata-mata kecil yang menyaksikan segala rahasia di bawahnya. Aku teringat masa awal pernikahanku dengan Zaki. Kami membangun semuanya dari nol. Rumah ini, kebun kecil di belakang, bahkan usaha kecil yang dulu sempat berjalan sebelum akhirnya dijual untuk biaya berobat orang tuanya. Dan sekarang, semua yang telah kami bangun perlahan-lahan terasa direbut, bukan oleh orang luar, tapi oleh perempuan yang kuterima dalam rumah ini,
yang kupikir akan menjadi pendamping kedua yang bisa menghormati pernikahan kami. Ternyata, dia datang bukan untuk berbagi, tapi untuk mengambil alih. 2 hari kemudian, aku menerima telepon dari seorang kenalan lama, Pak Hendra, mantan asisten notaris yang dulu pernah bantu kami urus dokumen rumah. "Nita, maaf ya, aku nggak bisa banyak bicara. Tapi kamu harus tahu, ada yang mencurigakan." "Apa maksudnya, Pak?" "Zaki datang ke kantor notaris beberapa waktu lalu, didampingi Desi. Mereka sempat bicara soal revisi surat warisan, dan Desi minta agar kamu tak lagi dicantumkan sebagai ahli waris utama." Aku terdiam. Dunia seolah berhenti berputar sesaat. "Pak Hendra, aku minta tolong. Bisa kirimkan aku salinan rancangan dokumen itu?" "Bisa. Tapi kamu harus hati-hati, Nit. Ini udah bukan hal kecil." Aku mengangguk pelan, meski dia tak bisa melihat. Suara dalam hatiku berkata, "Sudah cukup. Aku tidak akan tinggal diam lagi. Karena cinta, aku bersabar. Tapi karena harga diri, aku akan melawan." Dan saat Desi tahu bahwa yang ia hadapi bukan perempuan biasa, akan sudah terlambat untuk menyesal. Udara pagi di halaman belakang rumah tak pernah berubah. Masih wangi tanah basah, suara burung gereja bersahut-sahutan di antara ranting, dan semilir angin menyentuh rambutku yang mulai memutih di bagian samping. Tapi ada yang berbeda dalam diriku pagi ini. Bukan hanya karena luka yang perlahan mulai menciptakan dinding dalam hati, tapi karena tekad yang kini tumbuh dalam diam. Setelah mendapat salinan draft perubahan warisan dari Pak Hendra, aku membaca isi dokumen itu dengan hati-hati. Benar saja, dalam lembar-lembar kertas itu, aku tak lagi disebut sebagai penerima utama. Posisi itu kini digeser menjadi milik Desi. Padahal sejak awal, semua aset itu dibangun bersama Zaki, dari kerja keras kami saat masih muda, dari pengorbanan dan cucuran keringatku sendiri. Aku tidak menangis. Tangisku sudah habis saat pertama kali tahu Zaki akan menikah lagi. Kini, aku hanya punya satu hal dalam genggaman, harga diri. Dan harga diri itu harus aku jaga, meski berdarah-darah. Hari itu juga, aku menemui seorang pengacara senior yang sudah lama menjadi sahabat almarhum ayahku. Namanya Budiah, perempuan parubaya dengan penampilan sederhana namun tajam dalam bicara. Setelah aku menceritakan semuanya, Budiah menatapku lama. "Kamu tahu, Nit, perempuan seperti kamu yang paling kuat. Karena luka kalian itu bukan luka yang teriak-teriak minta dikasihani, tapi luka yang diam, menyimpan dendam dalam doa." Aku mengangguk pelan. Aku nggak ingin membalas, Bu. Aku cuma mau pertahankan apa yang seharusnya jadi hakku. Dan itu hak kamu sepenuhnya. Aku bantu. Hari-hari berikutnya, aku mulai menyusun langkah. Diam-diam, aku mulai mengamankan semua dokumen penting. Sertifikat rumah, akta jual beli lama, bukti transfer modal usaha, bahkan kwitansi-kwitansi kecil zaman dulu yang masih kusimpan rapi dalam map coklat tua di lemari belakang. Aku juga mulai mencatat semua perubahan perilaku Zaki, bukan untuk memata-matai, tapi untuk bukti bahwa ada yang tidak beres dalam dinamika rumah tangga kami. Sementara itu, Desi makin rajin mendekati Zaki. Ia sering membawa makanan ke ruang kerja Zaki, memijit pundaknya, bahkan tertawa-tawa kecil di depanku seolah ingin menunjukkan bahwa dia kini lebih berarti. Aku tak meladeni, tapi aku melihat. Aku diam, tapi aku mencatat. Puncaknya terjadi pada malam minggu itu. Zaki mengajakku bicara di ruang tamu. Wajahnya agak tegang. Aku sudah bisa menebak arahnya, tapi tetap aku duduk tenang. "Nit, aku mau bicara baik-baik," katanya. Aku mengangguk. "Silakan." Zaki menarik napas panjang. "Kamu tahu, beberapa waktu ke depan mungkin aku mau mulai alihkan beberapa aset ke Desi." Langit runtuh di atas kepalaku, tapi aku tetap tenang.
Kenapa? Bukan apa-apa. Cuma supaya nggak ribet nanti kalau aku kenapa-napa. Dia juga istri aku sekarang. Aku cuma ingin adil. Adil. Aku menatapnya. Apa kamu tahu selama ini siapa yang ada di samping kamu saat kamu nggak punya apa-apa? Siapa yang bantu urus orang tuamu saat kamu harus kerja malam-malam? Siapa yang rela nggak punya emas atau perhiasan demi kamu bisa buka usaha pertama kita dulu? Zaki terdiam. Aku nggak minta dibalas. Tapi tolong jangan rampas apa yang sudah kita bangun bersama. Zaki mengusap wajahnya. Aku nggak berniat jahat, Nit. Tapi Desi juga butuh jaminan. Dia muda. Aku takut kalau aku nggak ada. Kalau kamu takut, kamu buat surat wasiat. Tapi jangan singkirkan aku dari warisan hidup yang aku ikut perjuangkan. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku bicara tanpa bergetar. Dan untuk pertama kalinya, Zaki tampak kalah. Tapi aku tahu, dia sudah terlanjur masuk terlalu dalam ke dalam permainan Desi. Ada sesuatu dalam tatapan matanya yang tak lagi seperti dulu. Takut, bingung, dan dikendalikan. Malam itu aku menangis. Tapi kali ini bukan karena sakit hati. Aku menangis karena sadar bahwa cinta itu bisa berubah. Dan bahwa orang yang dulu mencintaiku dengan tulus, kini bisa berubah hanya karena bisikan seorang perempuan muda yang pandai bersandiwara. Aku tak akan berlutut. Tidak sekarang. Aku sudah hidup terlalu lama dalam diam. Kini aku akan melawan dengan caraku sendiri. Bukan dengan teriak, tapi dengan tindakan nyata. Dan semuanya akan dimulai dari satu langkah kecil. Membongkar rencana mereka. Satu persatu. Aku belajar satu hal penting dari semua ini, bahwa tidak semua pertempuran dimenangkan dengan suara keras. Ada kalanya, kemenangan justru datang dari langkah yang paling hening. Sejak malam itu, aku mulai menata strategi. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk bertahan. Dan untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengambil hakku dengan seenaknya. Apalagi dari perempuan yang baru beberapa bulan tinggal di rumah ini. Desi mulai menunjukkan wajah aslinya perlahan. Dan aku, yang selama ini mengalah, kini tak lagi menunduk. Mulanya ia masih bersikap manis, memasak pagi-pagi, menyeduh teh untuk Zaki, bahkan sesekali mencoba membawakanku makanan ke kamar. Tapi aku tahu, semua itu hanya baju luar. Di baliknya, ia mulai menyusun jaringan. Aku melihat bagaimana ia sering menelepon seseorang dengan suara kecil di teras belakang. Kadang pakai earphone, kadang diam-diam menulis sesuatu di buku catatan kecil yang selalu ia bawa. Aku pura-pura tidak tahu, tapi aku mulai menyusun potongan-potongan kecil itu di kepalaku. Suatu malam, saat semua orang tidur, aku keluar dari kamar. Lampu dapur masih menyala. Dan aku melihat Desi sedang menatap layar ponsel sambil tertawa kecil. Saat ia menyadari kehadiranku, ia kaget. "Oh, Bu, belum tidur." Aku hanya tersenyum tipis. "Lapar. Mau buat teh?" "Biarkan saya saja, Bu," katanya, cepat-cepat menyimpan ponselnya. Aku mengangguk. Tapi dari sorot matanya, aku tahu ia gelisah. Sejak itu, aku tahu, Desi menyembunyikan sesuatu. Hari-hari berikutnya, aku mulai memerhatikan rutinitas Desi dengan lebih teliti. Setiap Senin dan Kamis, dia selalu keluar siang hari, dengan alasan belanja ke pasar atau ke salon. Tapi yang aneh, dia tak pernah bawa banyak barang, dan kembali dengan wajah lelah yang seolah penuh perhitungan. Pernah sekali aku coba menanyakan hal itu pada Zaki secara halus. "Desi suka keluar rumah sendiri, Mas?" Zaki, yang sedang membaca koran, menjawab ringan. "Iya," katanya, bosan di rumah terus. "Ya udah, aku biarkan." Dia bilang ke pasar, tapi jarang bawa apa-apa. Zaki diam sejenak, lalu menurunkan korannya. "Nit,"
Kamu gak perlu terlalu waspada. Dia bukan orang jahat. Aku tahu kamu masih belum bisa terima sepenuhnya. Tapi tolong jangan curiga terus. Aku tersenyum. Meski dalam hati, amarahku kembali menyala. Zaki terlalu buta. Dan Desi tahu betul cara membutakannya. Suatu sore, aku mencoba langkah pertamaku. Dengan bantuan dari Budiah, aku menyewa seorang kenalan yang bekerja di jasa penyelidikan pribadi. Bukan seperti di film, tapi cukup profesional dan terpercaya. Aku hanya ingin tahu kemana Desi pergi saat keluar rumah. Aku ingin bukti, bukan asumsi. Seminggu penuh, kami pantau gerak-geriknya. Hasilnya, Desi beberapa kali bertemu dengan seorang pria parubaya yang bukan keluarga. Lokasi pertemuan selalu berpindah, kadang di kafe, kadang di parkiran swalayan. Pria itu kemudian diketahui bernama Riko, seorang mantan pegawai notaris yang pernah terlibat dalam kasus pemalsuan dokumen beberapa tahun silam. Saat Budiah menyampaikan temuan itu, aku hanya bisa menggenggam lututku erat. Jadi benar, Desi tak sekadar ingin menjadi istri muda. Ia menyusun sesuatu, mungkin dengan dokumen, mungkin juga dengan nama Zaki. Aku mulai bisa mencium arah rencana mereka. Malamnya, aku duduk di teras, menatap langit gelap yang hanya diterangi 1-2 bintang samar. Desi keluar dari kamar, hendak menuju dapur, tapi berhenti saat melihatku. Sendiri, Bu. Aku mengangguk pelan. Kadang yang sendirian justru lebih tenang. Dia tertawa kecil. Saya juga suka sendiri, Bu. Bisa mikir banyak hal. Aku menatap wajahnya lama. Tak kutunjukkan bahwa aku tahu apa yang ia sembunyikan. Tapi ada sesuatu dalam caraku menatap yang membuatnya tak nyaman. Ia buru-buru beranjak masuk, tanpa sempat ambil air seperti rencananya. Begitulah cara seorang perempuan melawan. Bukan dengan teriakan, tapi dengan tatapan yang tak bisa dibohongi. Zaki makin sibuk beberapa hari terakhir. Ia terlihat stres, sering melamun, bahkan terkadang tak menjawab saat aku ajak bicara. Aku tahu Desi mulai menekan sesuatu padanya. Entah soal warisan, entah soal surat. Tapi tekanan itu mulai menggerogoti pikirannya. Dan dalam keadaan seperti itu, Zaki rentan. Sangat rentan. Aku harus bergerak lebih cepat. Hari itu, saat Zaki pergi ke kantor, dan Desi sedang mandi, aku masuk ke kamarnya. Tidak untuk mencuri, tidak untuk mengacak-acak. Aku hanya ingin tahu, apa yang dia simpan di dalam laci pribadinya yang selalu terkunci. Dan ternyata, kuncinya sederhana. Masih kunci model lama, yang bisa dibuka dengan teknik kecil yang diajarkan Budiah padaku. Di dalamnya, aku menemukan salinan surat kuasa atas nama Zaki. Dengan isi yang mengejutkan, memberikan Desi hak untuk mengurus sebagian besar properti atas nama pribadi suamiku, termasuk 2 unit ruko dan 1 apartemen. Tanganku bergetar. Tapi aku tidak menangis. Aku hanya memfoto dokumen itu, lalu menutup laci kembali. Dengan hati-hati, seolah aku tak pernah masuk ke sana. Aku tahu satu hal pasti. Ini bukan lagi soal cinta. Ini soal bertahan hidup. Dan aku tidak akan kalah hanya karena perempuan yang datang dengan wajah manis dan rencana licik. Desi pikir dia bisa mengelabui semuanya? Tunggu saja. Aku akan tunjukkan bahwa perempuan tua yang ia anggap lemah ini bisa jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Hidup di rumah yang sama dengan musuh adalah seni. Kau tak bisa menunjukkan ketakutanmu, tak boleh membiarkan air matamu jatuh sembarangan, dan yang terpenting, jangan pernah terlihat lemah. Hari itu, aku memasak sarapan lebih awal, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Desi keluar dari kamarnya dengan rambut dikuncir rapi dan parfum yang terlalu menyengat untuk ukuran pagi hari. Senyumnya seperti biasa, manis tapi menusuk. Wah, Bu, masak apa nih? Harumnya sampai kamar, katanya sambil duduk di meja makan.
Aku buat nasi goreng. Favorit Mas Zaki, jawabku tanpa melihat ke arahnya. Wah, kayaknya aku harus belajar juga ya, supaya Mas Zaki nggak bosen makananku, katanya lagi, menyisipkan nada sinis yang tipis. Aku hanya mengangguk sambil membalik nasi goreng di wajan. Tapi dalam hati aku tersenyum. Karena aku tahu, beberapa jam lalu, aku baru saja membuat satu langkah penting. Setelah melihat salinan surat kuasa yang Desi simpan di dalam laci, aku langsung menghubungi Bu Diah dan menyusun rencana lanjutan. Kami tidak bisa sembarang menyerang. Semua harus berdasarkan data, bukti, dan waktu yang tepat. Dan pagi itu, aku sudah membuat janji diam-diam dengan seorang notaris kenalan lama keluarga kami, Pak Guntur. Beliau orang tua yang sangat teliti, dan sudah beberapa kali membantu urusan hukum keluarga Zaki sejak dulu. Di ruangannya yang sederhana, aku menyerahkan salinan foto surat kuasa yang kutemukan. Pak Guntur membaca lembar demi lembar dengan mata yang menyipit. Sesekali mengangguk, sesekali menghela napas berat. Bu Nita, kalau surat ini benar, dan ditandatangani di bawah tekanan atau tanpa pemahaman yang jelas dari Pak Zaki, ini bisa dibatalkan, katanya pelan. Apa cukup saya hanya punya salinan fotonya? Tanyaku. Untuk sekarang, belum. Tapi ini bisa jadi pintu masuk. Kita perlu tahu siapa yang menjadi saksi saat surat ini ditandatangani, dan apakah prosesnya dilakukan dengan prosedur yang sah. Aku mengangguk pelan. Saya bisa bantu telusuri, tapi perlu waktu. Tak apa, aku punya waktu. Dan aku punya niat. Malam itu, saat makan malam, aku mulai mengubah strategi. Aku duduk di samping Zaki, menyendokkan sayur ke piringnya, dan menatap wajahnya dengan lembut. Seperti dulu, saat hanya aku yang ada di sisinya. Desi memperhatikan dari ujung meja. Wajahnya tetap tersenyum, tapi aku bisa melihat kerutan tipis di dahinya. Zaki tampak canggung. Mungkin karena selama ini aku terlalu diam, terlalu membiarkan Desi menguasai suasana rumah. Tapi kali ini, aku ingin dia tahu bahwa aku tidak akan tinggal diam lebih lama. Mas, ingat nggak? Sayur asem ini resep ibu, kataku pelan. Zaki melirikku, lalu tersenyum kecil. Iya, dulu sering kamu buat. Kalau mas mau, aku bisa sering masak lagi. Untuk kita semua. Desi menaruh sendoknya agak keras di piring. Wah, senang dong, kalau ibu mulai aktif lagi di dapur. Aku bisa belajar banyak. Aku menatapnya sekilas. Belajar memang penting, apalagi kalau belum benar-benar paham cara mengurus rumah tangga. Desi tersenyum, tapi matanya tajam. Ya, betul, Bu. Tapi kadang, yang muda juga bisa cepat belajar. Apalagi kalau niatnya tulus, balasnya. Zaki tertawa canggung. Udah, kalian jangan saling sindir. Aku hanya tertawa kecil. Tapi hatiku menyusun langkah berikutnya. Keesokan harinya, aku menghubungi kantor notaris tempat Desi pernah datang. Aku berpura-pura sebagai pihak yang ingin memastikan legalitas sebuah surat kuasa atas nama suamiku. Apa ibu bisa beritahu siapa saja yang hadir saat surat itu ditandatangani? Maaf, kami tidak bisa menginformasikan itu tanpa surat kuasa dari pihak yang bersangkutan, kata suara di ujung telepon. Baiklah, kalau begitu, aku harus temui orangnya langsung. Hari-hari berikutnya, Desi semakin agresif. Ia mulai mengganti urusan rumah, dari belanja, pembayaran listrik, bahkan ikut campur soal renovasi rumah yang sebelumnya aku yang atur. Biar aku aja yang urus, Bu. Kasihan ibu, sudah cukup repot dengan urusan pribadi, katanya sambil senyum tipis. Aku menatap matanya. Urusan rumah ini sudah jadi tanggung jawabku sejak dulu. Kamu hanya tinggal di sini. Desi membalas dengan senyum dingin. Tapi sekarang aku juga istri Mas Zaki. Aku tahu. Tapi jangan lupa, menjadi istri bukan berarti mengatur semuanya semaumu.
Wajah Desi mulai kehilangan senyum. Itulah tujuanku. Menyentil harga dirinya tanpa harus berteriak. Malam itu, aku membuka lemari tua di kamar dan mengambil satu benda yang sudah lama kusimpan. Surat warisan dari orang tua Zaki, yang berisi bahwa rumah yang kami tempati sekarang adalah hibah khusus untukku, bukan atas nama bersama. Aku menyadari, mungkin ini waktunya menunjukkan bahwa aku bukan hanya istri pertama yang ditinggal, tapi juga perempuan yang masih punya pijakan hukum di rumah ini. Langkah demi langkah aku siapkan. Aku bukan hanya ingin bertahan. Aku ingin menang. Dan aku tahu, perang ini akan segera pecah. Bukan dengan suara peluru, tapi dengan bukti, hukum, dan keberanian yang selama ini kubangun dalam diam. Desi tidak tahu bahwa senyumku adalah senjata. Dan aku tidak akan membiarkan dia mengambil satu inci pun dari apa yang seharusnya menjadi milikku. Beberapa minggu setelah aku mengubah sikap dan mulai menunjukkan keberanianku, suasana rumah terasa semakin tegang. Tidak ada lagi basa-basi yang manis dari Desi saat kami berpapasan di dapur. Tidak ada lagi pertanyaan sok-sopan saat aku sedang menyiapkan makanan atau membereskan kamar Zaki. Yang ada kini hanya tatapan tajam, gerak tubuh dingin, dan suara yang dibuat setenang mungkin untuk menyamarkan niat yang semakin nyata. Aku tahu, Desi sudah merasa terusik, dan itu berarti rencanaku berjalan sesuai harapan. Suatu sore, saat aku sedang merapikan koleksi buku milik Zaki di ruang tengah, Desi datang dan langsung menjatuhkan tasnya di sofa dengan kasar. Wajahnya kusut, dan bibirnya cemberut. Aku capek, gerutunya tanpa mempedulikan keberadaanku. Aku hanya melirik sekilas, lalu kembali merapikan buku-buku yang berjajar rapi. Tapi kemudian dia bicara lagi, lebih keras. "Bu, aku mau ngomong." Aku berdiri dan menatapnya. "Ada apa?" Desi berjalan pelan, lalu berdiri di depanku. Tangannya bersedekap. "Aku mau tanya langsung. Sebenarnya, apa yang ibu rencanakan sekarang? Kok belakangan ini kelihatan aktif banget? Masak tiap hari, deketin Mas Zaki, seolah-olah nggak ada aku di rumah ini." Aku tersenyum tipis. Aku cuma kembali ke peranku semula. Ini rumahku, suamiku, hidupku. Desi mendengus. "Rumah ini juga rumahku, Ibu. Aku istri Mas Zaki. Aku punya hak yang sama." Aku mendekat pelan. Mata kami hanya berjarak sejengkal. "Ya, kau istri. Tapi kau tak punya sejarah. Rumah ini dibangun oleh cinta kami, bukan ambisi." "Cinta?" Desi tertawa sinis. "Kalau memang cinta, kenapa Mas Zaki pilih aku?" Aku menarik napas dalam. Kali ini, aku tidak membalas dengan sindiran. Aku ingin menyimpan itu untuk waktu yang tepat. Beberapa hari kemudian, Zaki tiba-tiba jatuh sakit. Demam tinggi dan sesak napas. Aku yang pertama kali tahu karena aku yang bangun lebih dulu dan melihat tubuhnya menggigil di tempat tidur. "Aku bawa ke rumah sakit," kataku sambil memanggil Desi yang terlihat panik. Desi langsung mengenakan jilbabnya dan buru-buru ikut masuk ke mobil. Sepanjang perjalanan, dia menangis terseduh-seduh. Tapi di balik itu, aku melihat ketakutan yang berbeda. Bukan ketakutan kehilangan suami, tapi takut sesuatu yang belum siap terbongkar. Dan aku tak butuh waktu lama untuk mengetahuinya. Saat Zaki dirawat inap, dokter meminta semua obat-obatan yang dikonsumsi Zaki selama ini. Aku dan Desi dipanggil ke ruang dokter bersama. "Bu Nita, Bu Desi, kami hanya ingin pastikan, adakah obat rutin yang dikonsumsi Pak Zaki di rumah?" Aku menggeleng. "Sejauh yang saya tahu, tidak ada." Desi diam. Dokter menatap kami bergantian, lalu mengambil sebuah kotak kecil dari laci. Ini ditemukan di dalam lambung Pak Zaki. Zat yang mirip dengan suplemen jantung, tapi jika dikonsumsi secara berlebihan bisa menyebabkan gangguan detak jantung. Apakah kalian mengenali ini?
Aku melirik Desi. Wajahnya pucat seketika. Aku nggak tahu, Dok. Mungkin dari luar. Pak Zaki pernah konsumsi ini secara rutin. Dalam dosis kecil. Tapi terus-menerus. Kami curiga, ini sudah berlangsung beberapa bulan. Desi tak menjawab. Aku tahu dia shock. Tapi aku juga tahu, bukan karena takut pada kondisi Zaki, tapi takut karena jejaknya mulai terendus. Aku tidak langsung menuduh. Tidak saat itu. Tapi begitu kami pulang, aku membuka laci tempat Desi biasa menyimpan obat-obatan dan kosmetiknya. Di situ, aku menemukan botol kecil dengan label yang sama seperti yang ditunjukkan dokter. Setengah isinya sudah kosong. Kupotret dengan ponsel. Lalu kuletakkan kembali persis seperti semula. Malamnya, aku mendatangi kamar Desi. Aku mengetuk pelan. Dia membukakan pintu dengan mata merah. Mau apa? Aku masuk tanpa izin. Desi, aku tahu apa yang kau lakukan. Tapi aku belum bicara apapun ke Zaki. Masih bisa diperbaiki kalau kau jujur sekarang. Desi menutup pintu dengan keras. Saya nggak tahu maksud ibu. Aku maju satu langkah. Botol itu, yang dilaci, yang isinya setengah. Aku sudah lihat. Dan aku tahu, zat itu yang bikin kondisi Zaki makin buruk. Desi menggeleng panik. Itu bukan punyaku. Tapi ada di laci pribadimu. Aku tak perlu jadi polisi untuk tahu siapa pelakunya. Desi menangis. Tapi air mata itu terasa hambar. Aku cuma ingin dia lebih sering di rumah, lebih bergantung padaku. Aku nggak bermaksud menyakiti. Cuma sedikit aja. Aku menatapnya, dalam sekali. Kalau dia sampai meninggal, sedikit itu berubah jadi pembunuhan. Desi. Keesokan harinya, aku mendatangi Budiah dan menyerahkan semua bukti yang kupunya. Foto botol, salinan surat kuasa, dan hasil laboratorium dari rumah sakit. Budiah menatapku dengan sorot mata yang berbeda. Ini sudah lebih dari cukup untuk membuka kasus. Aku mengangguk. Tapi aku tahu, perjalananku belum selesai. Desi mulai menunjukkan wajah aslinya. Tapi aku belum selesai membongkar semua. Dan ini baru permulaan dari badai yang lebih besar. Zaki baru pulang dari rumah sakit 2 hari lalu. Kondisinya mulai membaik, meski tubuhnya masih lemas. Dokter memintanya untuk istirahat total dan menghindari stres. Tapi aku tahu, ada hal yang harus segera dia ketahui, sebelum semuanya terlambat. Pagi itu, aku duduk di sebelah ranjangnya, sambil menyuapkan bubur perlahan. Zaki menatapku, matanya penuh syukur. Terima kasih udah jagain aku, Nit. Aku tersenyum tipis. Aku istrimu, Zaki. Sudah sepantasnya begitu. Zaki menggenggam tanganku dengan lemah. Maaf kalau aku selama ini terlalu buta. Aku mengusap tangannya pelan. Belum saatnya aku buka semua. Di ruangan berbeda, Desi tengah gelisah. Sejak malam kemarin, dia tak tidur. Matanya sembab, tubuhnya lunglai. Dia tahu, aku punya semua buktinya. Dan satu gerakan saja, semua bisa hancur. Siang itu, aku mengundangnya duduk bersama. Aku, Zaki, dan Desi. Di ruang tengah, tanpa suara televisi. Tanpa gangguan. Aku membuka suara lebih dulu. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Dan aku harap kalian berdua mendengarkan dengan tenang. Zaki menatapku penuh tanya. Sementara Desi duduk kaku. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Aku tahu, selama ini aku terlalu diam. Terlalu sabar. Tapi bukan berarti aku tak tahu apa yang terjadi di rumah ini. Ada banyak hal yang kau sembunyikan dariku, Zaki. Tapi yang lebih penting sekarang adalah apa yang Desi sembunyikan darimu. Desi langsung berdiri. Jangan mulai, Bu.
Ini fitnah. Aku tetap duduk tenang. Kuambil satu amplop besar dari bawah meja, lalu kutaruh di atas meja di hadapan Zaki. Aku tak menuduh, Desi. Aku cuma ingin Mas Zaki melihat sendiri. Zaki membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada beberapa lembar foto, hasil pemeriksaan dokter, dan salinan isi laci tempat obat ditemukan. Semakin lama ia membaca, matanya membelalak. Nafasnya memburu. Desi, apa ini? Desi mencoba meraih kertas-kertas itu, tapi aku lebih cepat menariknya kembali. Jangan sentuh, kataku datar. Semua ini sudah kuberikan juga ke pengacara keluarga. Desi mulai panik. Mas, aku cuma ingin kamu gak terlalu dekat sama dia. Aku takut kehilanganmu. Jadi kau taruh obat di minumanku. Berapa lama kau lakuin ini? Hah? Zaki berdiri dengan sisa tenaga. Aku gak pernah mau nyakitin kamu, Mas. Aku cuma. Zaki memukul meja dengan keras. Kau hampir membunuhku, Desi. Air mata Desi tumpah. Tapi tak ada simpati tersisa untuknya. Ia menunduk, tubuhnya gemetar, wajahnya kehilangan warna. Aku menatap Zaki dengan tenang. Aku tahu semua ini berat, tapi ini perlu. Biar kamu sadar siapa yang selama ini benar-benar peduli. Zaki duduk kembali, lemas. Kenapa bisa aku sebodoh ini? Nit. Aku menarik napas panjang. Luka di hatiku masih dalam. Tapi yang lebih penting sekarang adalah keadilan dan keselamatan. 2 hari kemudian, keluarga besar Zaki datang. Termasuk adiknya yang tinggal di luar kota dan ibu mereka yang selama ini hanya menerima kabar dari telepon. Semua kami kumpulkan. Kali ini, bukan untuk penghakiman, tapi untuk kejelasan. Desi duduk di ujung sofa, seperti orang kehilangan arah. Beberapa saudara Zaki menatapnya tajam, lainnya hanya geleng kepala. Ibu Zaki, Bu Yani, tampak shock saat tahu kondisi anaknya disebabkan oleh obat yang diam-diam dikonsumsi setiap hari. Desi, kau tegas sekali, gumam Bu Yani sambil menangis. Desi tak menjawab. Dia hanya menunduk dalam. Tak bisa lari, tak bisa membela diri. Zaki berdiri, suaranya bergetar. Mulai hari ini, aku minta kau keluar dari rumah ini. Aku akan ajukan gugatan cerai. Dan semua yang sudah kau lakukan akan diselesaikan secara hukum. Desi terisak keras. Jangan, Mas, aku mohon, aku masih cinta. Cinta? Cinta tak pernah menyakiti. Cinta tak pernah membuat orang sekarat demi ambisi. Sore harinya, aku duduk di teras, menatap langit senja yang mulai berwarna jingga. Hati ini terasa ringan. Bukan karena bahagia, tapi karena beban lama akhirnya terangkat. Zaki duduk di sampingku, diam. Maaf, Nit, bisiknya. Aku menatapnya sebentar. Aku tidak ingin jawaban. Aku cuma ingin kau belajar. Jangan sampai jatuh di lubang yang sama. Zaki mengangguk. Aku ingin menebus semuanya. Aku tidak butuh penebusan, Zaki. Aku cuma ingin kau waras dan sadar siapa yang tulus. Desi pergi malam itu dengan koper kecil dan wajah tanpa arah. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada permohonan maaf, hanya sunyi yang menyelimuti langkahnya. Dan aku tahu, itu akhir dari topeng manis yang selama ini membutakan segalanya. Kini, aku bisa menghela napas, tenang. Meski belum tahu bagaimana masa depan akan berjalan, tapi setidaknya aku tahu, aku menang. Tanpa harus menjadi jahat, tanpa harus menjatuhkan. Aku hanya menunjukkan bahwa kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. 3 bulan setelah Desi pergi, rumah ini terasa jauh berbeda. Lebih tenang, lebih hangat.
Tak ada lagi langkah kaki tergesa-gesa atau suara ketikan ponsel yang mencurigakan. Tak ada lagi tatapan curiga atau bisik-bisik yang menyakitkan. Zaki masih menjalani pemulihan. Tapi kini ia lebih banyak duduk bersamaku di sore hari, mendengar ceritaku, tertawa kecil saat aku mengeluh tentang tanaman yang tak kunjung tumbuh di pot gantung, atau membantuku menyapu halaman meski tubuhnya belum sekuat dulu. Perlahan, kami bicara tentang luka, tentang kesalahan, tentang apa yang telah hilang, dan apa yang masih bisa diselamatkan. Kalau kau ingin pergi, Nit, aku paham, kata Zaki suatu malam, di teras yang sama tempat kami dulu duduk dalam diam. Aku tersenyum kecil. Aku pernah ingin pergi, tapi bukan karena aku menyerah, melainkan karena aku merasa tak berarti. Zaki tertunduk. Tapi aku tetap di sini. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku ingin membuktikan sesuatu, bahwa perempuan yang disakiti tak selalu harus membalas dengan dendam. Kadang cukup dengan kebenaran. Zaki menatapku, matanya berkaca-kaca. Tapi aku tak butuh air mata lagi. Aku hanya ingin hidup yang jujur dan tenang. Desi, kabarnya pindah ke kota lain. Beberapa orang bilang dia mencoba memulai hidup baru. Yang lain bilang dia sempat depresi karena kehilangan segalanya. Suami, harta, reputasi. Aku tidak tahu kebenarannya. Dan aku tak ingin tahu. Bagiku, kisah dengannya sudah selesai. Yang aku tahu, aku belajar banyak dari luka ini. Tentang bagaimana menjaga hati agar tidak pahit. Tentang memilih diam saat ingin berteriak. Tentang menyimpan bukti saat orang mulai memutarbalikkan cerita. Dan yang terpenting, tentang memaafkan, tanpa harus kembali membuka pintu. Setahun berlalu. Di hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-11, Zaki membawa setangkai mawar putih ke kamarku. Tangkainya kecil, bunganya mekar sempurna. Tak banyak yang bisa aku beri, katanya lirih. Tapi aku ingin kau tahu, aku masih ingin memperjuangkanmu. Aku tersenyum sambil menerima bunga itu. Yang aku butuhkan bukan perjuanganmu, Mas, tapi kejujuranmu. Zaki mengangguk. Dan untuk pertama kalinya setelah waktu yang lama, aku percaya dia mengerti. Kini aku sibuk mengelola taman kecil di belakang rumah. Kubuka jasa penyewaan tanaman hias untuk acara pernikahan dan seminar. Bukan bisnis besar, tapi cukup membuatku merasa hidup dan berarti. Beberapa ibu di komplek mulai sering mampir, bertanya tentang pupuk, atau sekadar mengobrol sambil menyiram pot. Aku menikmati waktuku. Tak lagi sibuk mengkhawatirkan siapa yang diam-diam berkhianat. Karena aku sudah belajar. Orang yang mencintaimu tak akan membuatmu merasa bersaing. Cinta tak pernah bersayap tajam. Ia datang seperti matahari pagi, hangat dan apa adanya. Dan aku adalah perempuan yang tidak menyerah, tapi memilih menang, dengan caranya sendiri. Jika suatu hari kamu merasa dikhianati oleh orang yang paling kamu percaya, jangan langsung merasa hidupmu berakhir. Pengkhianatan memang menyakitkan, tapi ia juga membuka mata dan mengajarkanmu tentang siapa yang pantas dipertahankan dan siapa yang lebih baik dilepaskan. Jangan buru-buru membalas dengan kebencian. Karena seringkali, kebenaran punya cara sendiri untuk muncul ke permukaan. Terkadang yang kamu butuhkan hanyalah ketenangan, bukti, dan waktu. Ingat, kamu tidak lemah hanya karena memaafkan, dan kamu tidak kalah hanya karena memilih diam. Justru dalam diam itulah seringkali kita menemukan kekuatan untuk berdiri lagi, lebih kokoh, lebih utuh. Jaga hatimu agar tidak pahit. Jaga mulutmu agar tidak menyakiti. Dan jaga dirimu, karena kamu berharga, lebih dari apapun yang mereka pernah remehkan. Terima kasih karena telah mengikuti kisah ini dengan sepenuh hati. Semoga setiap lembar cerita membawa pelajaran, penguatan, dan harapan baru untukmu. Jika hatimu sedang terluka, semoga lekas pulih. Jika hatimu sedang kuat, semoga tetap rendah hati.
Dan jika suatu saat kamu merasa sendiri, ingat, kamu tidak sendiri. Sampai bertemu lagi di kisah berikutnya. Dengan cinta dan kehangatan. Dari hati untuk hati.